Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Kreatif 12. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang head unit single DIN di sini. Kebetulan saya membeli Tupperware dengan seri JSD 520 yang akan saya gunakan untuk menggantikan head unit asli dari kendaraan. Nah, bagaimana cara untuk memasangnya serta bagaimana urutan-urutan rangkaian kabelnya, kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan semua notifikasi loncengnya, like video ini, serta share ke sosial media kalian. Baik, jadi di hampir seluruh head unit Cina, entah itu single DIN atau double DIN, itu terdiri dari dua soket ya. Untuk soket yang pertama itu ada 8 kabel. 8 kabel ini adalah kabel speaker, jadi speakernya itu 4 ya, bisa kita pakai untuk mengangkat 4 speaker. Untuk kabel hijau dan juga hijau strip hitam itu adalah bagian belakang kiri ya, yang strip hitam negatif, yang hijau adalah positif. Kemudian ada kabel berwarna putih dan juga putih hitam, itu digunakan untuk speaker bagian depan kiri, dimana yang putih arus positif, yang putih strip hitam negatif. Setelah itu ada kabel berwarna abu-abu. Di sini abu-abu itu bagian depan kanan ya. Jadi untuk yang abu-abu itu untuk arus positifnya, dan abu-abu strip hitam adalah arus negatifnya. Dan yang terakhir adalah kabel berwarna ungu, ini digunakan untuk bagian speaker belakang kanan, dimana untuk ungu itu adalah arus positifnya dan ungu strip hitam adalah arus negatifnya. Nah, untuk yang soket kedua ini terdiri dari 4 kabel, ada juga yang terdiri dari 5 kabel. Kebetulan untuk single DIN ini terdiri dari 4 kabel. Ada warna hitam, itu digunakan untuk ground atau B main atau arus negatif. Setelah itu ada kabel berwarna kuning, dimana kabel kuning itu adalah arus B plus atau arus positif dari aki. Kemudian ada kabel berwarna merah. Di sini untuk kabel merahnya itu adalah untuk ACC ya, atau kontak. Kemudian ada kabel berwarna biru, di mana kabel berwarna biru ini digunakan sebagai remote atau antena, di mana ini fungsinya adalah untuk menyalakan power apabila menggunakan subwoofer, atau bisa digunakan untuk menaikkan antena yang mobilnya support dengan antena yang secara otomatis akan naik ketika tabnya dinyalakan. Baik, kita rangkaikan saja ini kabel-kabelnya ke dalam kendaraan kita. Langkah pertama untuk memasangkan head unit aftermarket adalah dengan melepaskan head unit dari bawaan kendaraan. Nah, ini kebetulan menggunakan Avanza generasi pertama. Untuk membuka framenya ini bisa dilihat di video di atas, bisa diklik, itu ada cara bagaimana cara membuka frame dari Toyota Avanza generasi pertama. Setelah framenya terbuka, kita lepaskan saja 4 baut pengait yang ada dalam head unit itu. Setelah terlepas semuanya, tinggal kita tarik keluar itu head unitnya, dan kita lepaskan semua soket-soket yang ada di belakang head unit kendaraan. Baik, ini kebetulan untuk kabel bawaan kendaraan dari Avanza yang sudah saya bongkar dan saya cari untuk perkabelannya. Alhamdulillah sudah ketemu, dan saya mohon maaf ya, karena di sini saya untuk pemasangannya juga kurang rapi ya, karena saya mengupas dan menyambungannya menggunakan isolasi. Alangkah lebih baiknya untuk sebelum dipasang itu disolder terlebih dahulu antara kabel yang mau disambung, dan untuk menutupnya alangkah lebih baiknya tidak menggunakan isolasi tetapi menggunakan selang bakar, itu lebih bagus dan lebih rapi. Yang pertama itu adalah arus positif atau arus B plus, dimana di head unit Cina menggunakan kabel berwarna kuning, sedangkan di Toyota Avanza dia berwarna merah strip hitam. Jadi tinggal kita sambung ya, kuning dengan merah strip hitam. Kemudian setelah itu ada kabel ACC berwarna merah di head unit Cina, itu di Toyota Avanza adalah berwarna biru. Jadi tinggal kita gabung aja kabel merah dengan kabel berwarna biru, karena untuk ACC-nya tab Avanza adalah berwarna biru di situ. Setelah itu ada ground ya, hitam. Untuk di head unit Cina itu kita gabungan aja dengan kabel berwarna coklat. Jadi coklatnya
kendaraan Avanza itu adalah untuk ground atau main. Sedangkan untuk kabel biru itu nggak usah kita pasang ya, karena di sini tidak menggunakan subwoofer dan juga tidak ada antena remote secara otomatis. Di kendaraan Avanza juga ada kabel merah strip biru, itu nggak usah kita gabungkan ke mana saja itu ya, karena saya juga belum tahu itu fungsinya untuk apa itu. Dan kita sekarang menuju ke bagian speakernya. Di speaker bagian pertama, di sini di head unit Cina, di sini ada kabel berwarna hijau dan juga hijau strip hitam di sini ya. Untuk hijau itu adalah kabel belakang kiri, di mana hijaunya adalah arus positif serta hijau strip hitam adalah arus negatifnya. Tinggal kita gabungkan aja. Kalau di kendaraan Avanza, hijau kita gabungkan dengan warna pink. Kemudian hijau strip hitam itu kita gabungkan dengan pink strip hitam. Itu sama-sama adalah speaker bagian belakang kiri. Nah, ini saya berikan contoh ini untuk saya sendiri ya, karena saya juga terbatas dengan alat di sini. Di daerah saya kebetulan saya nyari isolasi bakar itu tidak ada, atau selang bakar itu enggak ada, dan kebetulan solder juga enggak ada di sini. Dan ini waktunya juga sudah mau larut malam dan kendaraan juga malamnya mau digunakan. Jadi mau tidak mau ini seadanya dulu untuk pemasangannya di sini. Alangkah lebih baik saya jelaskan kembali, untuk memasangkan ini lebih baik menggunakan solder untuk menyambungkannya, dan untuk menutupnya menggunakan isolasi bakar atau orang sebut dengan selang bakar itu alangkah lebih rapi dan lebih bagus. Serta itu juga kemungkinan konsletingnya kecil ya, karena memang dia sangat rapat sekali. Kalau saya menggunakan seperti itu, saya kupas kemudian saya sambungkan seperti membuat kepang itu ya, karena itu lebih kuat. Dan setelah itu saya tutup menggunakan isolasi. Itu adalah cara saya. Nah, untuk mempersingkat waktu ini, karena untuk pemasangannya juga terlalu lama, di sini saya langsung berikan aja untuk urutan-urutan atau rangkaian-rangkaian dari speaker head unit Cina ke dalam speaker Toyota Avanza. Yang pertama tadi ya, untuk belakang kiri adalah untuk hijau dan juga hijau strip hitam, itu kita masukkan aja ke bagian pink dan juga pink hitam, itu sama-sama bagian speaker belakang kiri. Kemudian untuk kabel selanjutnya adalah kabel berwarna putih dan juga putih strip hitam untuk di head unit Cina, itu kita sambungkan aja ke bagian biru dan juga biru strip hitam, itu adalah bagian depan kiri ya. Jadi putih itu kita sambungkan ke kabel berwarna biru, kemudian putih strip hitam kita sambungkan ke kabel berwarna biru strip hitam. Selanjutnya di bagian depan kanan ya, ada warna abu-abu dan juga abu-abu strip hitam, itu bagian depan kanan itu kita masukkan aja ke kabel di Toyota Avanza ya, berwarna hijau tua dan hijau tua strip putih. Jadi kabel abu-abu kita sambungkan dengan kabel hijau tua di Toyota Avanza. Kemudian untuk abu-abu strip hitamnya kita sambungkan ke hijau tua strip putih yang ada di Toyota Avanza. Karena di tab bawaan Avanza itu ada dua kabel berwarna hijau ya, hijau tua dan juga hijau muda. Ya, ini yang hijau muda itu kebetulan itu adalah belakang kanan ya. Jadi di tab Cina itu kan ada juga yang terakhir adalah kabel ungu ya, dan juga ungu strip hitam, itu bagian belakang kanan, itu kita sambungkan dengan hijau muda dan juga hijau muda strip hitam. Jadi yang ungu kita sambungkan ke hijau muda, dan ungu strip hitam kita sambungkan ke hijau strip hitam. Nah, itu adalah rangkaian kabel yang sesuai dengan Toyota Avanza di sini. Dan kebetulan untuk kendaraan lain mungkin memiliki warna kabel yang berbeda, tetapi yang pasti setiap kendaraan yang perlu kita ketahui itu bukan warna dari kabel speakernya ya. Yang pasti kabel ground, kemudian kabel B+, kabel ACC itu harus pasti. Untuk speaker itu kan dia bisa saling tukar ya. Misalkan belakang kiri di head unit Cina itu kita pasangkan di depan kanan dari tab bawaan kendaraan, itu kan nggak masalah, asalkan sama-sama ke jalur positif dan jalur negatifnya dari setiap speaker itu dia sama. Nah, itu urutan-urutan di kendaraan Toyota Avanza. Ini Toyota Avanza tipe S tahun 2010. Saya juga kurang tahu untuk Toyota Avanza yang lain apakah memiliki warna kabel yang sama atau warna kabel yang berbeda, karena saya pernah membuka di kendaraan lain itu ada juga tidak ada kabel berwarna pink. Jadi kabel warna pinknya itu dia tidak ada. Jadi alangkah lebih baiknya ketika mau melihat
itu bisa kita gunakan trial dan juga error ya. Jadi tinggal kita sambungkan aja mana yang menyala itu. Yang pasti ketika memasangkan head unit ini harus jelas mana groundnya, mana B plusnya, dan juga mana ACC nya. Karena bawaan tape-nya adalah double DIN, sedangkan untuk penggantiannya adalah kita ganti menjadi single DIN kecil. Ini jadi kita perlu laci di sini, laci dashboard namanya. Ini fungsinya adalah untuk menutup bagian yang terbuka ya, karena untuk double DIN-nya sendiri kan ukurannya besar, sedangkan single DIN ukurannya kecil. Nah ini kebetulan untuk lacinya saya taruh di bawah dari single DIN-nya tadi. Kalau di atas juga bisa, ini saya lebih seneng ya ditaruh di bawah. Ini jadi fungsinya laci adalah untuk menutup lubang ya, karena kalau tidak kita tutup dengan laci ini otomatis nanti ada rongga atau ada celah antara head unit single DIN-nya dengan frame bawaan kendaraan, karena framenya sendiri sudah ukurannya besar, sudah ukuran double DIN. Tinggal kita pasangkan aja kupingannya ke dalam lacinya ini, kita paskan posisinya, kita pilih posisinya apakah posisinya di atas atau di bawah, tinggal kita pilih lubang sesuai dengan yang pas di sini. Kita cari yang pas saja, karena mungkin setiap kendaraan memiliki kupingan yang berbeda-beda di sini, tetapi untuk lacinya sendiri ini untuk pilihan lubangnya juga banyak, tinggal kita pilih mana yang pas. Nah setelah lacinya terpasang di kupingan ini, tinggal kita pasangkan saja kupingannya di tempat semula. Di sini kita masukkan, jangan lupa untuk menarik kabel-kabel yang telah terpasang tadi ya, jadi jangan sampai kabelnya masuk ke dalam, karena untuk pemasangan tape single DIN itu dia justru berada di bagian paling belakang. Jadi setelah dipasang lacinya, kemudian kita pasangkan framenya. Setelah kita pasang frame, baru kita pasangkan single DIN atau tape yang kita beli tadi. Nah untuk pemasangan single DIN-nya ini juga berbeda dengan apabila asli bawaannya single DIN ya, karena asli bawaannya double DIN. Jadi untuk bracket dari single DIN-nya itu ketika dimasukkan dia nggak bisa ya, nggak pas, dan itu nyantol atau mentok di kupingan bawaan dari head unit double DIN. Jadi untuk kali ini kita tidak menggunakan bracket, tetapi langsung kita masukkan saja single DIN-nya ke tempat yang sudah tersedia. Jadi kita nggak usah pasang bracket, karena memang sudah saya coba berkali-kali nggak pas, nggak bisa ya, karena memang standarnya itu sudah double DIN dari kendaraan ini. Jangan lupa sebelum kita masukkan single DIN-nya, kita pasangkan dulu. Yang pertama ada antena radio, itu kebetulan sama ya, antena radio bawaan dari kendaraan dengan antena radio dari head unit aftermarket itu kebetulan sama. Setelah itu kita pasangkan kedua soket yang telah kita cari jalurnya tadi. Jangan sampai salah, di situ sudah tertera ya jumlah pinnya berapa. Untuk yang pinnya 8 kita masukkan saja ke yang 8, untuk yang 4 kita masukkan saja ke 4. Setelah itu kita tinggal masukkan aja ke tempat yang tersedia. Sebelum kita masukkan ini kita cek dulu, kita tes dulu apakah head unitnya bisa menyala atau enggak, dan itu bisa dilihat bisa menyala di sana ya, bisa menyala. Dan setelah kita pastikan semuanya menyala, kita tinggal memasukkan saja ke tempatnya, dan insya Allah itu rapat, karena memang seperti itu ya, nggak bisa ada bracketnya, dan insya Allah ini rapat. Oke, seperti inilah penampakan dari single DIN yang telah terpasang. Singlenya di atas, lacinya berada di bawah untuk menutup rongga sela ya. Dan ini kita cek menggunakan flash disk sebelum kita pastikan. Nah ini sudah menyala ya, sudah menyala. Kita masukkan flash disk juga bisa memutar audio. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.